warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 6A Manajemen Malam. Saya Ayu Sriwahyuni dan rekan saya Dewi Puspitasari. Kami mewakili kelompok yang terdiri dari Tengku Paroji, Riana Dewi, dan Poppy Oktari. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Yugi Siswadi, SEMSI selaku dosen manajemen pengadaan. Saya akan membahas tentang pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya manusia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi meliputi tahapan-tahapan yang mencakup penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan tambahan pegawai yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang seperti kita ketahui bahwa manajemen pengadaan SDM adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan melalui tahapan-tahapan yang mencakup penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapat tambahan pegawai yang bertujuan untuk mencapai tujuannya organisasi atau perusahaan. Mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang rumit dan sangat sulit? Yaitu dikarenakan karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi atau perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Analisis jabatan adalah mengidentifikasi dan menentukan secara rinci tugas dan persyaratan pekerjaan tertentu, serta kepentingan yang berkaitan dengan tugas-tugas pada jabatan atau pekerjaan tertentu. HRD tersebut merupakan komponen yang penting dari bisnis apapun, terlepas dari besarnya perusahaan. Menurut Investopedia, HRD bertugas memaksimalkan produktivitas karyawan dan melindungi perusahaan dari masalah apapun yang mungkin timbul dalam angkatan kerja. Tanggung jawab HRD mencakup kompensasi dan tunjangan, perekrutan, pemberhentian, dan selalu mengikuti undang-undang yang dapat mempengaruhi perusahaan dan karyawan. Kenapa analisis jabatan itu penting? Analisis jabatan itu penting dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan saat kita bekerja dan dapat melakukan penyusunan berbagai informasi yang berkaitan dengan fakta-fakta sistematis dan teratur. Kapan analisis jabatan itu sendiri akan dilakukan? Pada saat menganalisa perekrutan karyawan. Kegunaan dari analisis tersebut untuk memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian, penempatan posisi tenaga kerja, dan penambahan sebuah organisasi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai job design. Job design adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Guna menghasilkan job design yang baik, ada prinsip yang harus dipenuhi. Pertama, semua pekerjaan secara jelas mendefinisikan aktivitas. Yang kedua, teralokasi secara tepat dalam organisasi. Yang ketiga, memungkinkan pengambilan keputusan oleh staf atau karyawan dalam penyelesaiannya. Yang keempat, tidak adanya komplektasi yang tidak perlu atau tugas yang tidak memberikan kontribusi terhadap pencapaian objektif perusahaan. Yang kelima, pengoptimalan penggunaan teknologi yang ada. Teknik-teknik dalam job design meliputi 1. Simplifikasi desain atau job simplification, yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensi. Yang kedua, rotasi pekerjaan atau job rotation, yaitu memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lainnya dalam sebuah perusahaan, sehingga memungkinkan karyawan mempelajari tugas-tugas, fungsi, dan keterampilan baru dari setiap unit kerja dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yaitu menambah lebih banyak tugas yang berkaitan dalam sebuah pekerjaan. Yang keempat, pemerkayaan pekerjaan, yaitu merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pemangku jabatan, sehingga membuatnya dalam memuaskan kebutuhan pengakuan dan pertumbuhan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut ahli Sofiandi pada tahun 2008 adalah perencanaan sumber daya manusia atau disebut dengan Human Resource Planning merupakan fungsi pertama dalam manajemen sumber daya manusia dan sebagai bagian dari fungsi perencanaan yang strategis organisasi yang didefinisikan sebagai suatu proses sistematis dan berkesinambungan dalam menentukan kebutuhan SDM di masa depan, baik kuantitas maupun kualitas pada waktu yang tepat. Posisi yang tepat melakukan pekerjaan tepat dalam jangka panjang guna mengantisipasi perubahan lingkungan dan organisasi serta meminimalisasi biaya dalam rangka pencapaian tujuan individu dan organisasi. Manfaat perencanaan sumber daya manusia menurut Syagian tahun 2009. Yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan. Hal ini dapat terwujud melalui adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu, seperti peningkatan disiplin kerja dan peningkatan keterampilan, sehingga setiap orang menghasilkan sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. Yang ketiga, organisasi memperoleh tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, memberikan pemahaman yang tepat tentang situasi pasar kerja. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan SDM adalah melakukan analisis terhadap kemampuan tenaga kerja yang sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Dianalisis apakah tenaga kerja yang sekarang bisa diatur kembali dan dapat memenuhi kebutuhan atau tidak. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kebutuhan perusahaan akan SDM atau karyawan meliputi perubahan lingkungan eksternal dan internal. Perubahan lingkungan eksternal terdiri dari kondisi perekonomian makro, hukum, politik, dan sosial, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, perubahan lingkungan internal meliputi perubahan kondisi perusahaan, perubahan kondisi karyawan, dan perlakuan atas sumber daya manusia. Teknik perkiraan kebutuhan SDM meliputi yang pertama, pendekatan jangka pendek. Teknik perkiraan jangka pendek akan kebutuhan SDM didasarkan pada pertimbangan kebijakan perusahaan akan anggaran dan beban kerja serta analisis struktur perusahaan. Dengan asumsi hamper semua sumber daya, khususnya teknologi produksi, tidak berubah, jangka pendek biasanya hanya berkisar tidak lebih dari setahun. Kedua, pendekatan jangka panjang. Teknik perkiraan jangka panjang terdiri atas analisis permintaan unit dan permintaan keorganisasian, pendapat pakar, analisis kecenderungan, analisis statistik, estimasi supply internal, dan peramahan agregat dengan asumsi hampir semua sumber daya akan berubah. Jangka panjang lebih dari setahun, bahkan bisa mencapai 5-10 tahun. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.